Quartararo terkenal karena perseteruannya dengan Yamaha. Dikarenakan Yamaha lambat dalam pengembangan, kemudian keputusan besar diambil dengan beralih ke Honda dengan harapan bisa mendapatkan kembali kekuatan untuk menunjukkan performanya. Ternyata orang dalam Honda sendiri saat ini mengungkapkan bahwa mungkin Quartararo malah salah pilih tim. Tapi kenapa? Dan ada Pecco yang dengan kontroversial mengatakan bahwa Ogura saat ini lebih baik dari Marc Marquez. Walah, apa nggak berlebihan itu? Dan toprak yang ngenes di Sachsenring dinilai akan bermanfaat untuk masa depannya. Wah, dari mana bisa? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Ketika Fabio Quartararo memutuskan meninggalkan Yamaha untuk bergabung dengan Honda mulai 2027, banyak yang menilai keputusan itu sebagai jalan keluar dari proyek Yamaha yang berjalan terlalu lambat. Selama beberapa musim terakhir, juara dunia 2021 tersebut berulang kali mengeluhkan lambatnya pengembangan YZR M1. Mulai dari mesin baru hingga paket aerodinamika yang selalu datang terlambat. Namun kini sebelum sempat mengendarai motor Honda, muncul pertanyaan yang cukup mengkhawatirkan. Apakah Quartararo justru salah memilih tim? Sebab masalah yang ingin dia tinggalkan di Yamaha ternyata juga menghantui di Honda. Alasan terbesar Quartararo meninggalkan Yamaha bukan semata karena motornya kalah cepat dari Ducati atau Aprilia, melainkan karena frustasi terhadap proses pengembangannya. Berkali-kali dia harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan komponen baru. Sementara para rival terus berkembang hampir di setiap hari. Bagi pembalap dengan ambisi besar seperti Quartararo, kecepatan pengambilan keputusan dan pengembangan sama pentingnya dengan performa motor itu sendiri. Dia membutuhkan pabrikan yang mampu bereaksi cepat terhadap setiap kelemahan di lintasan. Ironisnya, Honda ternyata menghadapi kendala yang hampir sama. Luca Marini mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, metode kerja Honda memang sudah jauh lebih baik. Namun persoalan terbesar justru berada di luar lintasan, yakni pada supply chain. Menurut Marini, Honda seringkali harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu komponen baru seperti lengan ayun karena pemasok Jepang tidak memberikan prioritas khusus kepada mereka. Honda diperlakukan seperti pelanggan biasa, sehingga proses produksi dan pengiriman komponen berjalan jauh lebih lambat dibandingkan kebutuhan pengembangan MotoGP yang sangat dinamis. Pernyataan Marini tentu menjadi sinyal yang kurang menggembirakan bagi Quartararo. Selama ini dia berharap kepindahan ke Honda akan membawanya ke lingkungan kerja yang lebih agresif dalam pengembangan motor. Namun jika akar permasalahannya berada pada budaya kerja dan sistem pemasok yang sama-sama lambat, mereka ada kemungkinan besar Quartararo akan kembali menghadapi frustasi yang identik dengan yang dia alami selama membela Yamaha. Artinya, yang berubah hanyalah warna motor, sementara tantangan utamanya tetap sama. Tentu saja masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa keputusan Quartararo bergabung dengan Honda adalah sebuah kesalahan. Honda memiliki sumber daya, sejarah panjang sebagai pabrikan juara, serta proyek baru untuk regulasi 850cc yang dimulai pada 2027. Namun jika proses pengembangan tetap terhambat oleh lambatnya suplai komponen, Quartararo bisa saja kembali terjebak dalam situasi yang selama ini ingin dia tinggalkan. Seorang pembalap bisa memberikan masukan terbaik, tapi semuanya menjadi sia-sia jika pembaharuan motor membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tiba di lintasan. Pada akhirnya, kepindahan Quartararo ke Honda memang menawarkan harapan baru, tapi juga menyimpan ironi yang sulit diabaikan. Dia meninggalkan Yamaha karena kecewa dengan lambatnya pengembangan motor, namun kini justru menemukan indikasi bahwa Honda memiliki persoalan serupa. Jika masalah rantai pasok dan kecepatan pengembangan tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin Quartararo akan menyadari bahwa yang dia tinggalkan bukanlah penyebab utama, melainkan hanya berpindah tim yang menghadapi tantangan yang sama dengan cara yang berbeda. Berita kedua, Pecco Bagnaia secara terang-terangan mengakui bahwa saat ini Ogura tampil lebih berbahaya daripada Marc Marquez di MotoGP. Pernyataan itu bukan muncul karena Marc Marquez kehilangan kecepatan,
melainkan karena Ogura dinilai memiliki paket yang lebih lengkap dalam kondisi balapan yang saat ini. Juga selama bertahun-tahun Marquez selalu menjadi tolok ukur dalam teknik pengereman dan memasuki tikungan, kini Banaya melihat pembalap muda Jepang itu mulai mampu melakukan hal yang sama. Bahkan dalam beberapa aspek tampil lebih efektif. Pengakuan tersebut menjadi sinyal bahwa ancaman terbesar Marquez dalam perebutan gelar bukan lagi nama-nama yang selama ini diprediksi, melainkan Aya Ogura. Penilaian itu sejalan dengan analis jurnalis senior MotoGP Matt Oxley, yang menyebut Ogura sebagai rival paling berbahaya bagi Marc Marquez. Menurutnya, gaya balap Ogura sangat cocok dengan karakter Aprilia RSGP. Pembalap Jepang itu mampu memaksimalkan penggunaan rem belakang dan menjaga kecepatan saat masuki tikungan. Dua area yang selama ini identik dengan keunggulan Marc Marquez. Ogura tanpa ragu adalah saingan Marc Marquez yang paling berbahaya. Dia mengendarai motor dengan sangat halus, dan pengereman serta kecepatan di tikungan adalah area di mana pembalap benar-benar bisa membuat perbedaan. Pandangan serupa juga datang dari internal Aprilia. Direktur teknis Fabio Sterlacini mengungkapkan bahwa Ogura memiliki cara unik untuk memanfaatkan rem belakang, bahkan terkadang lebih efektif dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Sementara Davide Brivio menjelaskan bahwa kecepatan Ogura di akhir balapan bukan sesuatu yang baru. Sejak masih di Moto2, dia selalu mampu melaju sangat cepat pada lap-lap terakhir karena dia memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga kondisi ban. Kini, kemampuan itu mulai menjadi senjata mematikan di MotoGP. Yang membuat Ogura semakin berbahaya adalah konsistensinya. Di saat Jorge Martin mulai kehilangan banyak poin, Marco Bezzecchi terganggu cedera, dan Fabio Di Gia gagal memanfaatkan peluang, Ogura justru terus mengumpulkan poin tanpa banyak kesalahan. Dia tidak selalu tampil paling cepat sejak awal balapan, tapi hampir selalu menjadi salah satu pembalap tercepat ketika memasuki 10 lap terakhir. Strategi menghemat ban di awal lomba kemudian menyerang di penghujung balapan membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dihadapi. Bagi Banaya, ancaman seperti inilah yang lebih mengkhawatirkan daripada sekedar kecepatan murni Marc Marquez. Marquez memang tepat menjadi pembalap yang mampu memenangkan balapan kapan saja, tapi Ogura menawarkan sesuatu yang berbeda. Konsistensi, efisiensi, dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan. Itulah alasan mengapa Banaya menilai pembalap Jepang tersebut kini berada pada level yang bahkan lebih berbahaya dibandingkan Marquez dalam konteks perebutan gelar musim. Dua seri berikutnya di Silverstone dan Aragon akan menjadi pembuktian terbesar. Jika Ogura kembali mampu bersaing di lintasan yang berbeda karakter, maka penilaian Banaya akan semakin sulit dibantah. MotoGP mungkin masih memiliki Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah. Tapi musim ini menghadirkan kenyataan baru. Ancaman terbesar bagi sang juara bukan lagi berasal dari nama besar lain, melainkan dari Aya Ogura, pembalap muda yang perlahan mulai mengambil alih pusat perhatian. Berita ketiga, banyak yang menilai debut Toprak Razgatlioglu di Sachsenring sebagai kegagalan. Finish di posisi ke-15, sulit mengejar kecepatan pembalap lain, hingga mengeluhkan ban Michelin membuat akhir pekannya terlihat mengecewakan. Namun Andrea Dovizioso justru melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut mantan pembalap Ducati itu, penampilan buruk Toprak bukanlah kemunduran, melainkan investasi berharga yang akan mempercepat proses adaptasinya di MotoGP. Apa yang dialami Toprak hari ini justru akan menjadi modal penting untuk masa depannya. Sachsenring memang menghadirkan tantangan yang sangat tidak bersahabat bagi gaya balap Toprak. Pembalap Turki itu dikenal sebagai spesialis pengereman keras, sementara karakter sirkuit Jerman justru menuntut kecepatan saat menikung dengan tingkat grip yang sangat rendah. Ditambah lagi, dia masih harus beradaptasi dengan karakter ban Michelin yang sangat berbeda dari Pirelli, yang selama ini dia gunakan di Superbike. Tidak mengherankan jika Toprak mengaku kehilangan motivasi karena ban Michelin terus memaksanya mengubah cara mengendarai motor. Namun bagi Dovizioso, justru itulah nilai terbesar dari pengalaman tersebut. Dia mengaku sudah memperkirakan Toprak akan mengalami kesulitan bahkan sebelum balapan dimulai. Di atas kertas, memang saya sudah menduga itu akan terjadi. Sachsenring bukan tipe sirkuit yang cocok dengan gaya balap Toprak. Tapi inilah proses adaptasi MotoGP. Trek baru, karakter ban baru, dan situasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Semua pengalaman ini akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Kesulitan itu terlihat sepanjang akhir pekan. Toprak hanya mampu lolos di posisi 18 saat kualifikasi. Sementara rekan timnya Jack Miller berhasil menembus Q2. Dalam balapan pun, dia kesulitan menjaga ritme, bahkan sempat terlibat duel panjang dengan Carl Crutchlow sebelum pembalap Inggris tersebut terjatuh. Dari sisi hasil memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun dari sisi pembelajaran, Toprak justru mendapatkan pengalaman yang tidak mungkin diperoleh saat memimpin balapan. Ironisnya, sebagian besar masalah yang membuat Toprak menderita musim ini kemungkinan tidak lagi menjadi persoalan pada 2027. MotoGP akan beralih menggunakan ban Pirelli sebagai pemasok tunggal, merek yang sangat-sangat dipahami oleh Toprak selama bertahun-tahun di Superbike.
Artinya seluruh pengalaman menghadapi Michelin saat ini akan membuatnya menjadi pembalap yang jauh lebih komplit. Dia belajar mengendarai motor dalam kondisi paling sulit. Sehingga ketika kembali menggunakan ban yang lebih familiar, adaptasinya berpotensi berlangsung jauh lebih cepat. Karena itu, akhir pekan yang terlihat memble di Sachsenring sebenarnya bukan kabar buruk bagi Toprak Razgatlioglu. Justru sebaliknya, kegagalan tersebut menjadi bagian penting dari proses membentuk dirinya sebagai pembalap MotoGP. Dovizioso percaya setiap kesulitan yang dialami Toprak hari ini akan mengubahnya menjadi keuntungan di masa depan. Sebab di MotoGP pengalaman menghadapi hari-hari terburuk seringkali menjadi fondasi bagi lahirnya performa terbaik.